Saat masalah dan persoalan datang, mampir dalam hidup, biasanya memang disertai oleh rasa khawatir. Namun mengapa orang bisa khawatir? Apakah memang itu bersumber dari persoalan atau masalah yang datang mampir dalam hidup kita? Sesungguhnya bukan itu. Yang membuat kita khawatir adalah alam pikiran kita sendiri, dari dalam diri kita. Reaksi kita terhadap masalah dan persoalan itulah yang menjadi cikal bakal dan awal mula tumbuhnya kekhawatiran. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan kepada manusia untuk tidak khawatir, sebenarnya itu ditujukan kepada bukan perasaan semata, tetapi pikiran manusia, agar dari dalam pikiranlah maka seseorang bisa memberantas rasa khawatirnya. Mindset kita, perspektif kita, pola pikir kita, itulah kuncinya. Karena itu untuk supaya kita tidak disetir oleh khawatir yang melanda pikiran kita perlu belajar untuk menaklukkan dan menundukkan pikiran kita kepada Tuhan yang Maha Hadir. Hari ini saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita dari Filipi pasal 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bila seseorang sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, lalu dia sedang limpah, jaya, penuh dengan kekayaan, berkat yang luar biasa memenuhi hidupnya, dan ia mengatakan kepada orang lain, "Jangan khawatir." Tentu saja mudah. Saat gembira, saat happy, saat bahagia, lalu menasihati orang, "Sudahlah, jangan khawatir." Itu mudah. Tetapi kalau kondisi orang itu sedang ada dalam masa kemalangan, duka cita, perkabungan, kena musibah, atau bencana, atau berbagai macam masalah dan persoalan yang menimpa, untuk bisa mengatakan kepada orang lain jangan khawatir, itu bukan perkara mudah. Karena dia juga sebenarnya sedang khawatir. Tetapi ketika dia sedang khawatir, lalu mampu untuk bisa mengatakan kepada orang lain untuk tidak khawatir, itu semata adalah karena kekuatan Tuhan. Dan inilah yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Surat Filipi adalah surat yang dikenal sebagai surat penjara, yaitu dia menuliskannya di penjara pengap saat dia difitnah untuk pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan. Harusnya dialah yang khawatir, karena di penjara, dikurung, dalam masa berjarak dengan banyak orang-orang yang dia layani, sehingga hanya bisa menulis surat saja, tidak dapat berjumpa langsung. Harusnya dia yang khawatir. Tetapi yang justru menarik di dalam surat Filipi, tidak ada satu patah kata pun keluhan, amarah, atau menyalahkan lingkungan, keadaan, atau lalu kemudian mencari kambing hitam dari peristiwa yang mengantarkan dia ke penjara. Tidak sama sekali.
Bahkan kalau kita membaca dari Filipi pasal 1 sampai pasal 4, itu semuanya berhiaskan kata-kata penghiburan, kekuatan, kata-kata yang mengundang orang untuk bersukacitalah, bergembiralah, naikkanlah syukur. Berulang kali dikatakan. Dan ucapan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 ini, kembali Paulus mengangkat topik tentang khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bila Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir kepada orang-orang pada zamannya dulu itu, karena mereka khawatir akan sandang pangan, makanan, minuman, dan segala kebutuhan penghidupan mereka sehari-hari. Tapi kali ini Paulus lebih tajam lagi mengatakan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Berarti bukan saja bicara makanan, minuman, materi, berkat, rejeki yang hilang atau tidak ada, atau persoalan-persoalan hidup sehari-hari berkaitan dengan penghidupan. Tetapi jangan kamu khawatir tentang apapun juga, berarti segala hal, dalam apapun juga kita tidak perlu khawatir. Dan dilanjutkan dengan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ini tips yang kita sudah sering dengar dari Rasul Paulus untuk supaya kita bisa mengatasi rasa khawatir kita, berdoa, bersyukur, lalu menaikkan permohonan, nyatakanlah segala hal, keluhanmu, segala pergumulanmu kepada Tuhan. Ini adalah satu langkah yang sangat praktis. Tapi lebih dalam lagi, Paulus menyentuh satu kunci penting yang menyebabkan orang itu bisa khawatir, yaitu pikirannya, pola pikir atau cara pandangnya, mindsetnya, perspektifnya. Paulus mengatakan Allah damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus tahu betul bahwa kunci dari menghadapi kekhawatiran itu bukan sekedar berdoa, memanjatkan syukur kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan itu, ceritakan kepada Tuhan, tetapi yang lebih vital dan lebih penting lagi dalam hidup seseorang mengatasi kekhawatiran adalah pikirannya. Makanya dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memenuhi pikiranmu, memelihara hati dan pikiranmu. Berarti pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Ini yang menyebabkan kita tidak lagi terjerat pada kekhawatiran. Yang sering kali ketika seseorang khawatir, dia menjadi seperti disetir oleh rasa khawatir itu. Dan kalau disetir oleh rasa khawatir dalam diri itu, maka hidup akan menjadi tambah getir. Kepahitan demi kepahitan kita tabung di dalam hati, sehingga kita tidak dapat lagi memikirkan hal-hal yang baik, yang manis, yang sedap kedengarannya, yang disebut kebajikan, yang mulia. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, bukan? Jadi akhirnya dia bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa Paulus kembali lagi menyentuh sisi yang paling penting dari problematika kekhawatiran manusia, yaitu pikiran. Yang berarti pikiran kitalah yang harus diubah, cara pandang kita. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, bukan pikir yang baik-baik saja, tapi bicara yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan berarti semua yang berasal dari Tuhan. Pikirkanlah itu. Dan akhirnya di ujungnya pun Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Pelajaran dari firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk memahami bahwa kunci agar hidup tidak disetir oleh khawatir yang membuat hidup getir itu terletak pada pola pikir yang harusnya ditaklukkan dan ditundukkan pada Sang Maha Hadir, Tuhan kita. Karena ketika Dia hadir, maka khawatir itu akan menyingkir dan minggir dari hidup kita. Tidak ada lagi dalam pikiran kita, karena kita tahu Allah Maha Hadir itu pegang kendali dan berkuasa atas segalanya. Karena itu serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kalau segalanya Tuhan pelihara, bukankah kita manusia berharga ini juga dipelihara olehnya? Mari jangan mau disetir oleh khawatir.
Datanglah kepada Tuhan yang Maha Hadir supaya khawatir itu minggir dan menyingkir dari hidup kita. Selamat mengikut Dia lebih lagi. Amin.